pada hamba Tuhan, dah kau bertanggung jawab penuh lah. Kau gembala sidang pelaksana. Waktu yang terbaik. Saya pun gak akan di sini lagi nanti. Saya gak tahu kan. Nah, saya pun nanti mati, saya gak tahu. Tunggu, ada beberapa pelayanan yang akan dimenangkan. Tanggung jawab penuh. Tapi mulai sekarang tanggung jawab penuh. Jangan ragu, kamu gembala pelaksana. Kamu gembala sidang sama. Jadi kami bermitra seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka satu, amin. Kami pun harus satu. Semua hamba Tuhan harus satu. Kada bola pikiran yang beda-beda, kada yang neko-neko. Kami tulus mau melayani dan menyampaikan firman yang murni, susu yang murni, makanan yang sehat. Saya kasihan dan prihatin ini, laki-laki gak ada di sini. Nanti kalau pulang ceritakan semua ya, dari awal. Cerita Natal ini. Natal telah berlalu. Ya, hamba Tuhan Panababan tinggal di Kandokos. Tapi puji Tuhan, mereka sudah mau mengembalakan di tempat ini. Itu satu anugerah. Dan kita berdoa semua PT Amal ini akan dimenangkan. Amin. Tujuan kami bukan hanya mendirikan gereja, tetapi supaya jiwa-jiwa di sana benar-benar terlayani, terkasih makan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kau yang memberi mereka makan. Kau yang memberi mereka makan. Itulah tugas kami. Maka memberi makan apa? Rohani. Amin. Maka jasmani dari mana? Saudara yang kami kasih makan kami. Saudara yang kasih kami makan. Jangan kami sampai mendurus lagi. Pendeta sendiri itu mendurus katanya. Ada repot lagi tuh. Kami berdoa. Ada repot lagi. Khususlah kami berdoa. Khususlah kami mempersiapkan, mengarahkan, memotivasi, membangkitkan, mendoakan. Amin. Supaya nggak ada yang tersesat. Karena yang paling utama adalah kebutuhan jiwa, bukan daging. Oke, itu saja kata sambutan saya buat hamba Tuhan. Saya nggak usah saya perkenalkan ya, sudah kenal, amin. Amin. Saya Marga Sihom. Oh, saya Regar, ya puji Tuhan. Sesuai judul kita adalah dosamu diampuni. Nah, dosamu diampuni inilah keempat kali mau saya sampaikan judulnya sama. Judulnya sama. Ibadah pemuda, ibadah di posko, jemaat lawatan, cabang kita, dan ibadah di Magistobal dari Malang 24 dan di sini 25. Dosamu diampuni. Haleluya. Judulnya apa? Dosamu diampuni. Bilang dulu sama yang tadi yang gak dengar dia, yang gak ngomong. Bilang dulu, dosamu sudah diampuni. Berarti gini, dosamu sudah diampuni begitu. Dosamu diampuni. Amin. Ya, ini istri saya baru homebring. Ya, dia paling tercantik si jagat raya. Menurut saya, nggak boleh menurut saudara. Saya cemburu. Kami punya anak 3. Sudah pernah saya ceritakan ya. Semuanya bidadari. Saudaraku, judul firman Tuhan ini diambil dari Matius pasal ke-9 ayat yang kedua. Terima kasih sudah tidak membawa Alkitab. Banyak yang nggak bawa Alkitab atau punya HP nggak punya Alkitab, itu mengerikan. Bilang dulu yang punya HP nggak ada Alkitab, bertobat kau bilang. Bertobat kau. Kalau bahasa Indonesia apa? Bertobat kamu. Nama ini gara-gara ya. Amin. Harus bertobat. Nah, Matius pasal ke-9 ayat yang kedua. Badaela kehiniha sama siniha sebelum buyu si tolea ya obanaha
memure lila li ila wa mati nia Andre Yesus Andre wa ilwa ba ni hasum buyum Andre bi ata ufi onaku no te fa hore amin. Seperti itulah orang yang sesak nafas kalau sakit. Kalau dosanya nggak diampuni, seperti itulah susah ngomong, ya, susah bicara. Apa masalahmu? Kenapa? Suamiku. Kenapa suamimu? Main judi. Sama dengan saya. Suamiku juga main judi. Dapat bonusan habis. Itu dia. Penyebab orang sesak nafas, penyebab orang tidak disembuhkan, penyebab orang sakit, penyebab orang tidak damai, tidak sejahtera adalah dosa. Dosa itu ibarat, saudaraku, sesuatu dinamit seperti bom, ya. Atau dosa itu bisa saya katakan adalah masalah besar, ketakutan dan kecemasan orang-orang yang sudah percaya sekalipun. Banyak orang takut mati, takut meninggal. Alasannya apa? Karena dosa. Kalau dia sudah diampuni oleh Tuhan, kalau dia sudah mengalami pengampunan, kelepasan, damai sejahtera, kemenangan dari Tuhan, maka dia bilang begini, aku gak takut mati. Mau orang ancam saya, mau pisau di leher, aku gak takut mati. Bahkan kalaupun saya sakit, saya gak takut mati. Karena mati itu adalah jalan yang terbaik. Tapi bagi orang berdosa, wah, takut dia mati. Karena kalau mati nanti masuk neraka. Masuk neraka. Takut dia. Makanya itu yang Tuhan katakan kepada orang sakit. Orang sakit yang digotong, yang dibawa, yang datang kepada Tuhan. Yesus berkata kepada orang sakit itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya mau tanya dulu, kalau orang cacat ini nggak dibawa, kira-kira terjadi nggak pengampunan dosa? Tidak. Kalau orang cacat ini, orang sakit ini, yang sakit lumpuh total, nggak bisa jalan, memang dia memiliki, saudaraku, penyakit yang, saudaraku, membuat dia tidak ada punya pengharapan lagi, sakit total. Maka kalau dia tidak mau dibawa, digotong, ada nggak pengampunan? Tidak ada. Berarti beruntung saudara yang datang ke tempat ini, amin? Ya, karena hanya orang sakitlah yang memerlukan Tuhan. Orang sehat tidak memerlukan Tuhan lagi itu. Makanya orang yang nggak datang Natal, enggak, itu udah sehat mereka. Tidak penting lagi Tuhan itu, katanya. Biar ada duit ini. Masih sehat ini. Nanti kalau sakit, panggil protein. Pak pendetanya siapa orangnya? Nggak kenal, aku nggak pernah gereja dia. Siapa? Tahu rahasianya supaya terjadi kesembuhan? Pendeta itu harus kenal sama orang sakit itu harus kenal sama pendetanya, harus dekat. Maka dia bisa berbelas kasihan. Oh, sembuhkan anakku ini, dia setia sama Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Tapi kalau nggak pernah datang, siapa? Kalau sembuh-sembuhlah, mati-matilah katanya nanti. Salah ngomong pula dia. Kenapa? Perlu
perlu orang sakit datang, maka dia mau dan percaya. Maka ayat yang kedua, Yesus melihat iman orang sakit. Nah, iman ini bisa mengalahkan dosa. Amin. Yesus melihat iman orang sakit. Ketika dia percaya kepada Yesus, kita lihat saudaraku apa yang terjadi. Ketika dia beriman dan berusaha datang. Kenapa berusaha? Orang sakit ini kan digotong-gotong dia, nggak bisa lewat pintu, udah pada banyak orang, sempit. Maka dia dibuka pintu dari atas, buka, diturunkan orang sakitnya. Itulah yang ditiru orang Batak sama orang Nias. Kalau sakit buka atap. Dipikirnya Yesusnya di sana, padahal Yesusnya di bawah. Di Alkitab itu Yesusnya di bawah. Makanya mereka buka atap. Ini kita beda, kita buka atap. Kalau hujan bocor. Bukan tambah sibuk, tambah masuk angin, tambah mencret. Iya. Kalau orang udah sakit nggak bisa mati-mati, kan atap dibuka. Itu orang dunia. Kalau orang percaya beda, atap boleh dibuka. Karena memang tidak ada jalan lagi, kita turunkan ke bawah. Tujuannya karena Yesus di bawah. Amin. Ya. Mereka berusaha dari jalan lain untuk bertemu Yesus. Mereka berusaha. Maka kalau saudara sembuh, iman saudara adalah usaha. Iman saudara itu harus bekerja. Iman itu adalah satu tindakan. Kalau iman apa perbuatan itu mati, maka harus bertindak. Kalau sakit, jangan sakit kepala sedikit, gak mau gereja. Punya masalah sedikit dengan istri suami, tidak mau gereja. Ini dosa, ini dosa. Kalau ada dosa, dia tidak akan datang sama Tuhan. Tetapi buktinya, orang sakit ini, dia datang kepada Tuhan, itulah tanda pengampunan tersedia. Orang yang sering beribadah, sering datang kepada Tuhan, itu mereka punya ciri-ciri sudah diampuni. Amin. Coba lihat kiri kananmu, siapa yang jarang ke gereja. Lihat dulu. Kamu kulihat salah satu. Kayak orang di sampingku ini, Pak Pendeta bilang, kalau senang hatinya baru ke gereja. Kalau nggak senang nggak ke gereja. Saya mau katakan, kalau datang sama Tuhan, waktu nggak senang itu lebih bagus. Apa waktu nggak senang? Waktu sedang kecewa, waktu sedang marahan dengan istri, saya harus datang sama Tuhan. Bukan gara-gara istri saya mau pisah dengan Tuhan. Amin. Saya harus pergi jalan kaki, nggak bertemu dengan Tuhan. Kalau orang sakit ini digotong-gotong, dia ngomong, aduh sakit, turunkan aku. Biasanya orang sakit emosian. Amin. Terlambat dikit makanan, marah-marah. Dipijit sedikit punggungnya, nangis-nangis. Orang ini gak tapi aku terserah. Yang penting saya bertemu Yesus. Amin. Penting saya bertemu Yesus. Penyerahannya kuat. Gak berontak di hatinya. Gak melawan Tuhan. Ini saudara, banyak kita yang melawan pikiran-pikiran jahat di hati kita. Ngapain lagi gereja itu? Apa untungnya ke gereja? Dapat duit kau. Saya mau katakan, kalau saudara mati pun takut karena saudara masuk neraka. Tapi orang yang sudah setia kepada Tuhan, walaupun dia gak punya duit, dia mati masuk surga. Amin. Jadi dosa ini masalah besar di dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan. Ketika dosa ini ada, maka tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Tidak akan terjadi kelepasan, tidak akan terjadi kesembuhan dalam hidup kita. Dosa yang pertama, dosa yang harus diampuni lebih dahulu. Karena dikatakan di sana, ayat yang ke-5, bukan ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata dia kepada orang lumpuh itu, hei bangun, angkat tempat tilanmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kalau bahasa sehari-harinya begini, bangun, jangan dengarkan orang-orang ini. Orang Citeresnya semua itu. Bangun, imanmu yang menyelamatkanmu, bukan orang lain. Bangun, angkat tilanmu, pulang, gak usah dengarkan mereka. Pengampunan hanya dari saya, kata Tuhan Yesus, bukan dari tempat yang lain.
Kalau saudara kan cari dukun kan karena ada kesembuhan, tapi gak ada pengampunan. Saudara cari dokter bawa uang dan tidak ada pengampunan. Mana sakitnya? Ini. Kalau malam-malam terasa apa? Oh gak saudara makan ya? Sakitnya ngilu gak? Iya. Ditanya semua. Udah kita yang ditanya, kita gurunya, kita bayar lagi dia. Enak dokternya. Tapi Yesus dia tahu dosa kita. Sebab itu dosa itu seperti aib, seperti busuk, gak bisa disembunyikan. Dia bau, kotor, najis. Dosa itu tubuh kita, jiwa kita, roh kita harus dibersihkan. Amin. Mungkin kita punya ini berbicara bukan sakit jasmani saja, tetapi berbicara tentang sakit kelumpuhan total dalam karakter kita, dalam setiap kerohanian kita. Kita mengalami tidak ada kemajuan, kita tidak berjalan, tidak bertemu dengan Tuhan. Selalu ada kekhawatiran, ada kecemasan, kita berjalan tempat tidak ada pemulihan. Keluarga kau seperti terus karena saudara bimbang, saudara ragu. Saudara percaya Tuhan tapi kau ragukan Yesusmu. Ketika kau punya masalah kau berkata, tak ada Tuhan itu, aku kecewa, Tuhan gak tolong saya. Malah saudara gak tahu pertolongan Tuhan udah besar. Dosamu aja diampuni, itu udah luar biasa. Amin. Tidak perlu kasih sama engkau uang, tidak perlu lagi Tuhan harus kasih engkau, saudaraku, gigi palsu. Tidak perlu Tuhan kasih sama engkau berlian emas. Cukup engkau diampuni, bagi saya itu udah luar biasa. Saya gak takut lagi mati. Amin. Tapi banyak orang takut mati, nanti dia begini, kemana lah berlianku ini, kemana lah nanti istriku yang cantik ini, kalau aku mati nanti menikah dia lagi, nanti beguku melihat dia nggak tahu begunya bukan di bumi ini lagi, begunya dari sana. Begu itu roh. Ya. Jadi kalau saudara punya dosa hari ini, datang dengan tulus. Dengan orang kita aja berdukun, usahakan dibilangnya tarik jeruk purut, sirih 5, ada pinangnya, ada kemenyan, ada merpati putih. Masa merpati putih saya ditawar-tawar? Cuma satu merpati putih saya itu dari tawar-tawar. Itu apa? Untuk berubah. Emangnya merpati itu bisa mengobati? 3 juta pun aku kasih itu karena kedukun. Amin. 3 juta, jujur ini terusnya. Serap awal 10 juta aku kasih. Kalau kedukun ya. Tapi kalau gak kedukun 1 juta pun sini. Kalau gak kedukun ya 1 juta pun sini. Terus 500 boleh. Maaf, itu bukan bercanda saja. Itu gak akan saya jual. Saya tunggu beranak walaupun dia jantan. Ada jemaat Bapak Sari teman datang, Ama kalau ada anaknya sama saya, gimana nama beranak itu jantan? Udah aku bilang pertama jantan, dia bilang minta anaknya. Gimana caranya itu jantan? Iya. Udah saya hiburkanlah mereka makan sama-sama. Haleluya. Saudara mau dosamu diampuni? Setengah atau semuanya? Semuanya. Berapa kilo satu orang ini? Dosa itu kan satu bentuk kejahatan di mata Tuhan. Di mana titik kejahatannya? Bereskan sama Tuhan. Amin. Kita suka ngapa sekarang hari-hari terakhir ini? Khawatirnya irinya sama orang, apanya? Benci sama suami, istri, anak, kecewa sama diri sendiri, kecewa sama papa mama. Kenapa aku dilahirkan begini? Seharusnya aku anak Pak Jokowi. Tidak kebetulan. Kita ini mau jadi siapa. Tidak kebetulan. Kalau Yesus hadir, Dia menyempurnakan kita. Amin. Contoh gini, contoh. Kalau Pak Jokowi hadir ke tempat ini viral. Kamu camat bupati harus menyediakan jalan ke sini. Rokan Hilir ya, harus disediakan jalan. Kontak sama yang punya kebun. Kenapa?
Pak 1.000 Pak harus beli sepatu baru itu, yakin aku itu lagi dipakai. Penting Pak Jokowi ini. Saudara pun begitu. Kalau sepatu tingkat setinggi dipakai semua. Ya. Pakai makeup semua. Sampai gak dikenali mana istrinya mana lagi seringnya kan sama sih mau mirip. Karena yang jelek jadi cantik kan. Kalau makeup begitu, yang jelek jadi cantik bingung kita. Pergi seragam bajunya, pikir istri aja. Saya pernah begitu, bukan istri saya. Susah nyari istri jadinya. Pakai makeup sama-sama, ini celaknya begini, hitam lagi jadi gini. Jadi semua sama. Apalagi Yesus, kalau dia kita undang di tahap 4 ini, kita nggak perlu sambutan dari orang. Saudara saja cukup menyambut. Amin. Yesus dikatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Petinggi kita nggak bisa. Tapi Yesus bisa mengampuni segala dosa kita. Maka dia berkata kepada sakit itu berbicara tentang kelemahan kita, tentang kekhawatiran kita, tentang ketakutan kita, tentang masalah kita dengan suami istri, masalah keuangan, penyakit, sakit hati, sakit jiwa, sakit pikiran, semua, sakit kepala, sakit gigi, semua. Amin. Kapan Tuhan aku punya uang mau cabut gigi ini, mau ganti gigi babi. Saudara mau ganti gigi ya? Dengar itu gigi mayat. Saya pun kalau mau ganti gigi nanti ya gigi babi aja lah, lebih besar. Maksudnya begini, saya nggak perlu milih gigi babi, biar saya ompong supaya lebih manis. Amin. Haleluya. Katanya orang ompong itu segar, masuk angin semua. Haleluya. Jadi nggak bawa napasnya. Puji Tuhan. Nasi pun nggak lengket-lengket lagi karena lepas sendiri ya. Puji Tuhan. Bilang biasanya mereka nama yang ada ompong, beruntung kamu bro. Beruntung kan? Tidak perlu gigi palsu. Saya pun udah ada nih ompong satu. Ya. Kelemahan kita Tuhan bisa tutupi dengan pengampun. Dosa kita bisa Tuhan ampuni dengan Tuhan tutupi dengan pengampunan. Dosa kita ditutupi. Puji Tuhan. Percaya. Jadi kalau saudara sakit nanti saudara bilang aja begini, Tuhan saya gak takut mati. Kalau kita sakit bilang saya gak takut mati. Supaya setan tadi datang begini, wow saya malaikat mau, malaikat kematian, kekhawatiran, kecemasan, kalau kau mati datang dia melalui mimpi babi, kucing, semua ngeong-ngeong. Datang dia, kita takut, aduh apa ini mimpi ini, apa ada kalajengking. Sebelum dia tidur dia lagi mukul kalajengking tadi, bawa mimpi. Takut dia, terintimidasi. Jadi dosa itu sama dengan intimidasi, menakut-nakuti. Ada cerita begini, ceritanya. Ini cerita lucu sekali. Kalau mau dilucuin, tapi juga nggak bisa lucu kalau kita nggak ngerti. Ada dua orang, siapa saya bilang ya? Coba deh, yang lajang itu yang dari JK, sini berdiri. Si Andi dan si Tono. Ya sini kamu, si Andi itu si Tono, si Indro dan Kasino. Jadi mereka berdua ini dipercayakan mengurus kebun oleh bosnya dan bebek. Nah si Kasino ini ngurus bebek. Ini bebek dari Australia, bebek yang seperti penguin itu, dua warna hitam putih, yang mahal, satu ekor mahal. Nah yang ini ngurus kebun-kebun. Ternyata kalau rumah bertingkat juga ada tamannya di atas. Nah, dia bersihkan seperti begini. Kalau bos nggak ada kan, udah pergi ke saat-saat begini. Halo, gimana kabar mas sayang?
Gitu. Gitunya kalau nggak ada bos kan santai dia. Kalau datang bosku, gitu. Ya pun begitu. Kau kasih makan ini bebek ini ya, ini bebek Australia ini mahal ini, bebek pingguin ini. Jangan sampai dia lapar, jangan sampai kehausan nanti mati. Ini mahal ini, barang impor ini. Ternyata dia kalau ada bos takut kasih makan begini. Tapi kalau ada bos saya pergi dia telepon begini, gimana kabarmu saya? Dia kasih makan begini, lepar begini, asal lempari kasih makannya, supaya juga jangan keluar dari kandang, dilempar pakai batu gini, kena lah kepala bebek ini, matilah satu bebeknya. Udah takut dia. Aduh gimana ini? Gak bisa lagi tolong dikasih buatan apa? Gak bisa juga, mati juga bebeknya. Biunglah dia. Karena bebeknya ini mungkin lebih sampai 23. Dipikir dia begini, paling bosku gak tahu ini berapa jumlahnya. Aku tanamlah ini. Ditanam dia begini. Tutupi dia begini. Tengok semua. Ini dosa. Baru jumpa sama mereka berdua. Datanglah si Indro. Kasino, mulai hari ini kamu yang nyemprot bunga, siram. Aku mau tinggal duduk tenang. Kenapa? Itu kan tugasmu, kata dia. Tugasku cuma ngurus bebek. Tadi ada lo bebek. Si Indro, tadi ada bebek lo lihat di bawah. Si Kasino, kau tahu banyak. Itu rahasia. Mulai sekarang kamu yang urus. Datang lagi bilang, ya Pak, tapi janji ya, jangan kasih tahu bos. Aku mau nanti mengurusnya. Dikerjakan dia ongkang kaget begini. Halo sayang, udah matinya kalah gitu dia. Baru dia capek lah dia setiap hari begini. Naik ke atas ngasih bebek lagi. Tiap pagi seperti itu, tiap sore seperti itu, sampai berbulan-bulan. Jadi kalau dia memerintah gampang, Kasino, ada ngerti dia. Langsung dikerjakan itu. Itu bunga itu disiram Kasino. Udah takut dia. Gara-gara suara bebek tadi. Akhirnya haruslah dikerjakannya. Baru dia begini ngomong. Udah betul lagi nih. Sampai kapan aku hidup dalam dosa? Sampai kapan aku terintimidasi, tertekan dengan dosa ini? Sampai kapan aku hidup dalam seperti ini? Mulai dia merenungkan diri begini. Dan dia tadi ongkang-ongkang sampai itu ngorok di sana. Si Indronya kasih nanya, gak betul lagi nih. Aku harus jumpai bos. Aku harus telepon bos. Tiba-tiba bosnya datang. Dia tidur. Bosnya datang. Langsung dijumpai bos. Langsung dia berlutut. Ketemu bosnya. Dia berlutut. Dia nangis. Bos. Kenapa? Bos. Kenapa? Katanya kalau dia begitu susah ngomongnya. Ini bos. Ampun ya bos. Kenapa? Itu bos. Kenapa? Bebek. Iya bos. Kenapa? Mati satu bos. Aku minta ampun bos. Aku bayar itu nanti. Sampai kapanpun aku mau jadi hambamu, budakmu. Jangan nangis aku cerita ini. Aku mau jadi pengikutmu. Apa sih kau suruh aku mau. Asalkan jangan. Karena si Kasino, si Indro nyuruh saya terus. Saya capek, saya sakit. Oh, cuma bebek itu ya gak apa-apa. Kalau mati ya gak apa-apa katanya. Orang apa-apa. Kalau bahasa Indonesia apa bilangnya? Gak apa-apa. Langan-langan.
Hah? Lehana. Gak apa-apa. Nanti kan beranak lagi itu. Kau uruslah baik-baik. Jadi gak apa-apa bos. Gak dendam gak apa-apa. Kau segenap hati kok minta maaf. Kau lama kali kau minta maaf baru begini berbulan-bulan. Kenapa gak dari dulu? Iyalah 10 kali aku mau berdosa seperti ini. Tapi sekarang aku senang bos. Aku lega. Aku puas. Terima kasih bos. Terima kasih. Pergilah bosnya juga pergi. Tempat lain. Jumpalah bangunlah tong siapa ini si Indro ini. Kasih dong. Sini. Katanya. Dia diam aja. Bukan masa lalu lagi. Hidupku bukan yang dulu lagi. Katanya. Ngerti gak kau katanya. Sampai dia ngomongnya. Nggak nyambung, nggak takut lagi dia kan? Nggak tahu kau nggak bahasa ini. Semua siram bunga. Katanya. Diam dia. Hei, Indro, aku nggak takut sama kau karena aku nggak punya dosa. Apa kau bilang? Kau punya dosa loh, kau punya masalah, kasih bos, kasih tahu sekarang. Kenapa? Aku nggak takut karena bos sudah maafkan saya. Bingunglah dia. Kebetulan si kasinonya pun tadi nggak nyiram bunga itu, layu semua bunganya. Datanglah bos, banyak yang kering, banyak yang mati karena 3 hari nggak disiram. Dihajarlah dia oleh bos. Kalau begini kamu pecat. Rupanya kau 3 bulan ini mempermainkan dia. Aku saja tidak menghukumnya, kenapa kau menghukumnya? Ya silakan duduk. Tuhan berkati ya. Amin. Yesus tidak mau menghukum kita. Yang mau menghukum kita adalah setan. Supaya kita berdosa, supaya kita mati, supaya kita masuk neraka, supaya kita sakit. Para Tuhan kasih iman bagi kita, kunci kesembuhan, kunci pengampunan. Amin. Yesus saja mengampuni. Masa saudara tidak mau mengampuni? Ada nggak yang mau saudara tidak ampuni? Bertobat. Jangan sekarang dengar, nanti malam lupa ini kata-kata ini. Ingat perumpamaan tadi. Sekarang dengar, iya, amin, ya Bapak Pendeta. Tapi pulang rumah, suami lah, istri lah, makan sendirilah, berdoa sendirilah. Tuhan mati bekas makanan ini, lalu amin. Enak kalau berdoa, kalau gini aja. Karena gitu, karena si begini, agak tangannya kemana lagi. Kalau lagi mati lampu kan gak kelihatan mulut kan. Kalau mati lampu masih ketahui yang mana mulutnya ya. Tapi kalau kasih anak-anak, kalau mati lampu, mana mulut mana belepotan semua wajahnya. Kalau kasih anak-anak mati lampu, amin. Butuh pengampunan, itu bicara tentang sembuh hati dan jiwamu. Puji Tuhan. Ibu-ibu, perempuan, wanita mungkin lebih banyak membuka hati. Seperti wanita dalam Alkitab yang datang di kaki Tuhan. Enggak dibilang laki-laki yang datang, perempuan, wanita yang bertobat. Saudara bertobat duluan di rumahmu, amin. Supaya suami bertobat. Jangan harapkan suamimu bertobat kalau ibu-ibu enggak mau bertobat. Apalagi duluannya enggak mau bertobat, parah banget. Seperti orang hidup di dalam dosa. Tapi kalau satu orang sudah minta maaf sama bos, sama Tuhan, bebas semuanya. Haleluya. Saya rasa ini saja firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan hati kita.